Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di awal hari ini, mari kita memulai hari dengan menenangkan hati kita dengan firman Tuhan, dan mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang boleh Tuhan berikan pada kami kembali. Kami bersyukur Tuhan boleh bangunkan kami tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami, buka hati kami, dan mampukan kami untuk menerima firman yang kami baca dan boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema penting dalam hidup kita, tentang pemimpin kudus. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Daniel 7 ayat 27, berbunyi demikian. Kekuasaan, pemerintahan, dan kebesaran kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa hanya pejabat, atasan kantor, atau tokoh publik yang seringkali disebut sebagai pemimpin. Tapi sesungguhnya, setiap kita dalam peran dan tanggung jawab kita masing-masing, kita pun dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, bahkan dalam memimpin hidup kita sendiri. Daniel 7 ayat 27 menyatakan bahwa kekuasaan dan pemerintahan akan diberikan kepada umat orang-orang kudus milik Tuhan. Ini begitu luar biasa. Tuhan mempercayakan kepemimpinan kepada orang-orang yang dikuduskannya, bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk menjadi saluran kasih dan keadilannya di dunia ini. Kepemimpinan yang benar bukan soal status, tapi soal melayani dengan kasih dan juga dengan integritas. Pemimpin itu bukan hanya orang yang ada di depan memberi arah, ia juga hadir di tengah memberi semangat dan di belakang untuk mendorong orang lain bertumbuh dan maju. Sebagai contoh, sebagai suami, saya belajar bahwa memimpin bukan berarti mengatur istri dan anak sesuka hati. Bukan merasa lebih hebat karena menjadi kepala keluarga. Tapi justru menjadi orang yang lebih dahulu bangun, lebih dahulu berkorban, dan lebih dahulu meminta maaf. Saya belajar bahwa pemimpin di rumah adalah pribadi yang hadir dengan kasih, bukan dengan suara yang keras. Yang memberi arah dengan teladan, bukan paksaan. Saya mulai melibatkan anak dalam doa, mengajak istri diskusi soal visi keluarga, dan menjadikan rumah sebagai tempat Tuhan dinyatakan. Sebagai pelayan di gereja, kadang kita tergoda untuk merasa lebih rohani, lebih tahu, atau lebih berpengalaman. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pemimpin dengan ego, melainkan dengan kerendahan hati. Nah, sebagai seorang pemimpin di tempat kerja, pemimpin yang baik tidak hanya menyuruh-nyuruh karyawannya, tapi ikut turun tangan saat timnya kewalahan. Ia tidak bersembunyi di balik jabatan, tetapi ia hadir untuk menyemangati dan mendengarkan. Nah, saudara sekalian, hari ini mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi pemimpin yang mencerminkan kasih Tuhan? Apakah saya hadir bagi keluarga dan jemaat dengan teladan hidup, bukan hanya dengan kata-kata? Dan apakah saya memimpin untuk membesarkan diri atau untuk membesarkan orang lain? Ingatlah, kita ini hanyalah alat, bukan menjadi Tuhan itu sendiri. Pemimpin kudus adalah orang yang sadar bahwa jabatan atau peran apapun hanyalah titipan Tuhan untuk dipakai melayani, bukan mendominasi. Mungkin hari ini kita adalah seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang pemimpin gereja, seorang pelayan, atau hanya seorang karyawan. Tapi bila kita dipanggil untuk mempengaruhi, untuk membimbing, untuk memberkati orang lain, maka sesungguhnya kita pun adalah seorang pemimpin. Maka, pimpinlah dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan hati yang mau taat dan hidup dalam kekudusan. Biarlah dunia melihat Kristus melalui cara kita memimpin. Tuhan mempercayakan kepemimpinan bukan yang paling sempurna,
tetapi kepada mereka yang paling bersedia untuk taat. Tuhan Yesus memberkati renungan kita hari ini. Mari kita jalani hari ini dengan kerendahan hati, dengan semangat melayani, karena kita dipanggil bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin yang kudus. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kembali diingatkan bahwa apapun peran kami dalam kehidupan ini, kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang kudus, pemimpin yang taat, pemimpin yang setia, pemimpin yang mau rela berkorban terlebih dahulu, dan pemimpin yang mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan ampuni kami ketika dalam kehidupan ini seringkali kami menonjolkan ego kami, seringkali kami memimpin dengan otoritas, dengan kekuasaan, supaya orang juga mau mengikuti apa yang kita katakan. Tuhan, ampuni kami, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami meneladani Tuhan sebagai pemimpin agung, pemimpin yang kudus, pemimpin yang menjadi berkat, pemimpin yang menghidupkan, pemimpin yang akhirnya bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami boleh senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.